Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Balap Mania, selamat datang kembali ke channel 35 Saputra. Di pembahasan Bang Ud pada video kali ini ya Sob, Bang Ud ingin membagikan pada Sobat-Sobat Balap Mania semuanya bagaimana Dream Team yang sedang Bang Ud pikirkan untuk pembalap-pembalap Indonesia. Dream Teamnya bukan hanya pembalap Indonesia saja ya Sob, tetapi memang tim dari Indonesia yang diisi oleh pembalap-pembalap dari Indonesia. Tetapi kalau krunya mungkin krunya itu adalah dari kru yang sudah berpengalaman tentunya ya Sob, yang sudah memiliki jam terbang di kategori ini. Nah, Dream Team yang Bang Ud maksudkan ini adalah Dream Team di kategori entry level, yaitu di kelas Moto3. Sebab kalau Bang Ud lihat untuk pembalap-pembalap Indonesia saat ini sudah mulai bermunculan pembalap-pembalap muda yang berpotensi untuk sampai ke jenjang balapan Grand Prix, bahkan menjadi sorotan dari ajang balapan tingkatan dunia hingga tingkatan program Road to MotoGP di Eropa dan juga ajang balapan Grand Prix itu sendiri ya Sob. Contohnya saja di tahun 2024 kita melihat bagaimana Aldi Satya Mahendra berhasil mengharumkan Indonesia di ajang balapan dunia di kategori Super Sport 300 dengan berhasil meraih gelar juara dunia di kategori Super Sport 300 di musim perdana Aldi balapan di kategori ini Sob. Musim perdana Aldi itu langsung berhasil meraih gelar juara dunia di kategori Super Sport 300. Kemudian ada juga Veda Ega Pratama di tahun 2023, di tahun sebelumnya ya Sob, yang berhasil mendominasi ajang balapan program Road to MotoGP di Asia, yaitu Asia Talent Cup. Veda berhasil meraih overall champion di Asia Talent Cup tahun 2023. Kemudian setahun setelahnya di tahun 2024 Veda balapan di program Road to MotoGP di Eropa, yaitu di Red Bull MotoGP Rookie Cup. Dan tahun ini juga Veda masih balapan di Eropa di ajang balapan yang sama, namun ada tambahan ya Sob, yaitu di Junior GP. Bahkan tahun ini juga ada tambahan satu pembalap Indonesia lagi di program Road to MotoGP di Eropa, yaitu Muhammad Chandra Ramadipa. Nah, dari tiga nama pembalap Indonesia ini, Aldi, kemudian Veda, dan juga Ramadipa, memang kalau menurut Bang Ud ini adalah tiga pembalap yang sedang menjadi sorotan, yang banyak diperhatikan di ajang balapan tingkatan dunia hingga ajang balapan program Road to MotoGP. Tetapi jangan kita lupakan juga ya Sob, masih ada pembalap Indonesia lainnya yang berlaga di ajang balapan tingkatan dunia. Ini juga kategorinya masih pembalap muda ya Sob, seperti Arai Agaska yang usianya kalau dari segi usia ini 11-12 dengan Veda. Maksudnya usianya ini masih sama dengan Veda. Arai Agaska di tahun 2025 ini berusia 17 tahun pada bulan Maret. Sedangkan Veda di bulan November nanti baru akan berusia 17 tahun. Artinya mereka ini adalah pembalap yang satu usia, yang satu level ya Sob, tetapi beda jenjangnya. Arai Agaska jenjangnya itu di ajang balapan dunia Yamaha R3 Blue Crew, sedangkan Veda di program Road to MotoGP, Red Bull MotoGP Rookie Cup, dan juga ajang balapan Junior GP. Sebenarnya masih ada pembalap Indonesia lainnya lagi ya Sob, seperti Felix Putra Mulia dan juga M. Fairozi. Tetapi kalau M. Fairozi mungkin adalah pembalap yang sudah senior, tetapi kalau Felix ini masih bisa dipertimbangkan untuk bisa sampai ke jenjang balapan yang lebih tinggi lagi. Walaupun Felix tadi bisa ya ke jenjang yang lebih tinggi lagi, namun dengan usianya mungkin kalau menurut Bang Ud prioritasnya pasti akan ke pembalap yang lebih jauh, usianya itu jauh lebih muda daripada M. Fairozi. Nah, kembali lagi ya Sob, kalau misalnya Bang Ud memikirkan tadi tentang nama pembalap muda Indonesia yang memiliki potensi, tadi tiga nama yang pertama Bang Ud sebutkan, Aldi, Veda, dan juga Ramadipa, dan tambahan lagi tadi ada Arai Agaska. Nah, dari nama-nama ini akhirnya Bang Ud berpikir jika dibuatkan Dream Team untuk pembalap Indonesia yang memang timnya ini disponsori oleh perusahaan Indonesia ya. Maksudnya sponsor utamanya itu adalah perusahaan dari Indonesia, entah itu perusahaan ataupun apalah itu ya Sob, yang merupakan sponsor utama dari Indonesia. Nah, dari sini Bang Ud berpikir kalau misalnya untuk pembalap yang bisa mengisi di Dream Team ini pada kategori Moto3 di dalam waktu dekat ini ya Sob, di dalam waktu dekat ini ialah Veda dan juga Arai Agaska. Kenapa bukan Aldi Sob? Kalau misalnya Aldi, mungkin Dream Team dari Bang Ud ini, Aldi adalah di kelas Moto2-nya. Karena dari segi usia, kalau menurut Bang Ud, Aldi itu sudah cocok untuk balapan di kelas Moto2. Apalagi Aldi di tahun 2025 ini balapannya di kategori Super Sport ya Sob. Makanya, jadi kalau untuk Dream Team di kelas Moto3, Bang Ud lebih memilih Veda dan juga Arai Agaska. Sebab karakteristik kedua pembalap ini di antara Veda dan juga Arai Agaska menurut Bang Ud ini tidak jauh berbeda Sob. Ini dapat Bang Ud lihat dari penampilan Veda di ajang balapan Asia Talent Cup, kemudian Red Bull MotoGP Rookie Cup, dan juga Junior GP.
Selain memang Veda memiliki kecepatan, Veda juga memiliki mentalitas tarung yang luar biasa. Begitu juga dengan Arai Agaska. Walaupun jenjang balapannya berbeda, tidak seperti Veda, tetapi baru di tahun ini ya, ketika Arai Agaska ini diorbitkan ke ajang balapan dunia perdana ini sob, balapan di tingkatan dunia, bahkan belum pernah balapan di sirkuit-sirkuit balapan di Eropa ataupun sirkuit balapan lainnya yang menjadi kalender di ajang balapan Yamaha R3 Blue Crew ya. Tetapi Arai Agaska ini sudah bisa cepat beradaptasi, memiliki kemampuan adaptasi yang lebih kurang sama seperti Veda. Dan juga kalau sobat-sobat balap mania sempat melihat ya, ketika Arai Agaska balapan di Yamaha R3 Blue Crew, di situ terlihat sekali sob bagaimana mentalitas tarung dari Arai Agaska. Nah, inilah yang menurut Bang Ud yang akhirnya Bang Ud berpikir, jika Veda dan juga Arai Agaska ditandemkan menjadi satu tim di dalam Dream Team untuk pembalap Indonesia di kategori Moto3, maka Indonesia akan bisa memberikan atau berbicara banyak ya sob, berbicara banyak di ajang balapan Grand Prix. Nah, inilah yang Bang Ud pikirkan. Kalau misalnya yang Bang Ud pikirkan lagi ya untuk timnya itu adalah sponsor utamanya ya. Sponsor utamanya itu adalah Pertamina. Sebab kalau Pertamina ini sudah pernah menjadi sponsor utama di kelas Moto2. Kemudian sekarang masih aktif juga menjadi sponsor utama di kelas MotoGP di tim PR46. Nah, apa salahnya jika Pertamina juga menjadi sponsor utama untuk kelas Moto3 yang diisi oleh pembalap-pembalap dari Indonesia? Oke, kita akan melihat dulu ya sob. Kalau dari segi biaya, nah ini Bang Ud mencari referensi untuk biaya di kelas Moto3. Sebab misalnya untuk Pertamina bisa menjadi sponsor di kelas utama MotoGP dan pernah menjadi sponsor utama di kelas Moto3, pastinya untuk biaya di kelas Moto3 juga bisa di cover oleh Pertamina. Ini misalnya memang memiliki ketertarikan dan juga memiliki visi dari Pertamina untuk membawa pembalap-pembalap Indonesia ke level Grand Prix, yang bisa saja akan lahir pembalap-pembalap Indonesia lainnya yang bisa mengharumkan Indonesia juga ya sob di kancah balapan Grand Prix. Nah, kalau kita melihat dulu untuk biayanya, ini yang sudah Bang Ud rangkum ya. Kalau biaya yang bisa Bang Ud rangkumkan dari kelas Moto3 ini, pertama dari pay ridernya. Maksudnya di kelas Moto3 ini kebanyakannya hampir 60% pembalap yang balap di kelas Moto3 ini mereka membayar. Jadi bukan mereka itu dibayar, tetapi kebanyakannya mereka yang memberikan biaya untuk tim di Moto3 agar mereka bisa balap di kategori Moto3. Oleh karena itu disinilah Bang Ud simpulkan untuk biayanya ya sob. Tetapi beda cerita kalau misalnya sponsor utamanya tadi adalah perusahaan Indonesia, maka pembalap Indonesia nanti tidak mungkin lah ya akan membayar untuk balapan, tetapi mereka itu memang sudah disupport, mungkin tidak akan digaji ataupun mungkin hanya akan diberikan fasilitas ya sob, fasilitas yang seadanya, karena memang targetnya adalah untuk bisa membuat pembalap Indonesia ini menjadi pembalap yang berprestasi di level Grand Prix. Jadi kalau misalnya pembalap di entry level ataupun di kelas feeder MotoGP ya sob, di kelas Moto3, kemungkinan kalau dari Dream Team yang Bang pikirkan, misalnya ada pembalap Indonesia dan sponsor utamanya dari Indonesia, pembalap ini mereka itu tidak akan digaji ya, tetapi akan mendapatkan fasilitas yang sesuai lah, yang layak untuk mereka balapan di kategori ini. Karena dari segi usia juga mungkin mereka ini dari segi kebutuhannya ya sob, dari segi usia dan juga dari segi kebutuhan mungkin tidak terlalu besar seperti pembalap-pembalap yang sudah sampai ke jenjang balapan kelas medium seperti di kelas Moto2 ataupun di kelas MotoGP. Oke, jadi kita lihat dulu ya sob untuk biayanya yang bisa Bang Ud pantau ya dari kelas Moto3, yaitu kalau misalnya pay rider, pembalap yang membayar itu, mereka itu harus menyiapkan dana lebih kurang 500.000 euro atau sekitar 8,4 miliar itu untuk biaya balapan per musimnya sob. Ada, itu untuk biaya-biaya apa saja ya 500.000 euro tersebut yang mereka siapkan untuk balapan satu musim. Nah, jika kita jabarkan lagi, itu mereka membutuhkan biaya untuk mesinnya sob. Mesinnya itu mereka membutuhkan lebih kurang 60.000 euro. Itu sebanyak 6 musim yang dibutuhkan per musimnya. 6 mesin yang akan dibutuhkan selama per musim. Artinya mereka itu membutuhkan 10.000 euro untuk setiap satu mesinnya ya sob di ajang balapan Moto3, dan dibutuhkan 6 buah mesin untuk balapan di satu musim kelas Moto3. Selanjutnya biaya motornya itu maksimal 85.000 euro. Jadi berbeda ya, berbeda biaya mesin dan juga biaya motornya. Kemudian biaya sponsor juga sudah termasuk di dalam biaya dari Moto3, yaitu lebih kurang
200.000 hingga 500.000 euro. Itu untuk kategori sponsor utama. Sedangkan kategori sponsor sekunder bisa di antara 50.000 hingga 150.000 euro. Nah, biaya yang Bang Ut sebutkan tadi ya sob, belum termasuk biaya-biaya lainnya seperti biaya perjalanan, transportasi, dan juga lain-lainnya sob. Catatan juga ya sob, untuk biaya yang Bang Ut sampaikan ini bervariasi, tergantung juga jenis tim dan juga bagaimana kompetitifnya motor yang mereka support, yang mereka gunakan di tim tersebut. Bisa saja biayanya tinggi ataupun bisa juga biayanya di bawah dari yang Bang Ut sebutkan tadi sob. Nah, kalau kita pikirkan lagi ya sob, di kelas Moto3 ini di tahun sekarang ini masih menggunakan kategori 250 cc 1 silinder. Tetapi dari Dorna ini sudah memikirkan, sudah mewacanakan pada tahun 2026 mereka akan membuat regulasi update kelas Moto3. Sebab untuk kategori Moto3 ini jenjangnya sudah mulai terlalu jauh dengan kelas Moto2. Karena di kelas Moto2 menggunakan mesin 700-an cc ya sob, sedangkan di kelas Moto3 masih menggunakan mesin 250 cc 1 silinder. Memang sama-sama 4 tak, tetapi kesenjangannya ini sudah terlalu jauh. Oleh karena itu, ketika pembalap Moto3 yang memiliki prestasi dan mereka naik ke kelas Moto2, maka untuk prestasi mereka yang sudah mereka raih di kelas Moto3, apabila memang tidak betul-betul spesial, maka mereka akan kesulitan bersaing di kelas Moto2. Nah, oleh karena itu, dari Dorna mewacanakan di tahun 2026 nanti mereka akan membuat regulasi baru yang kemungkinannya bisa saja di tahun 2027 akan diterapkan regulasi baru ini, ataupun di tahun 2028 ya sob. Jadi masih ada cukup banyak waktu bagi pembalap-balap yang saat ini berada di program Road to MotoGP, apabila memang mereka targetnya adalah balapan di kelas Moto3 dengan spesifikasi mesin 250cc 1 silinder seperti mesin Moto3 yang digunakan pada saat ini. Tetapi untuk pembalap-balap yang mungkin berada di kategori program Road to MotoGP di tahun 2026 nanti, bisa-bisa nanti mereka di kelas Moto3-nya akan balapan dengan kategori ataupun regulasi baru, yang mana informasinya ataupun rumornya ya, untuk Dorna ini memikirkan di kategori Moto3 akan menggunakan mesin yang lebih besar, yaitu mesin 400 ataupun 500 cc 4 tak, yang dari segi jaraknya ini sudah dekat dengan kelas Moto2, yaitu di kelas di mesin 700-an cc ya sob. Nah, jadi regulasi ini kemungkinannya ya sob, nantinya di tahun 2026 bisa saja untuk kelas Moto3 ini akan sama seperti kelas Moto2, di mana tidak akan ada lagi mesin prototipe seperti Honda dan juga KTM, tetapi mesinnya itu akan seperti kelas Moto2, disuplai oleh satu pabrikan, sedangkan untuk sasisnya itu akan dibuat oleh masing-masing support dari pembuat sasis ya, seperti Kalex di kelas Moto3. Kemudian ada juga Forward ya, mereka akan mensupport maksudnya tim di kelas Moto3 dengan sasis yang sudah mereka sesuaikan. Tetapi mesinnya bisa saja akan disupport oleh satu pabrikan, bisa itu KTM ataupun bisa itu Honda. Karena saat ini ya di kelas Moto3 memang yang aktifnya itu adalah KTM dan Honda. Sedangkan dulu kalau kelas 125cc masih ada ya Aprilia, Derby yang balapan di kelas 125cc di kelas entry level. Tetapi saat ini di kelas Moto3 hanya ada KTM dan juga Honda. Oleh karena itu sebenarnya ya dulunya sebelum kelas Moto3 ini diwacanakan berubah dari kelas 2 tak ke kelas 4 tak, wacananya itu hampir sama dengan wacana yang sedang dipikirkan oleh Dorna untuk regulasi Moto3 di tahun 2027 nanti, yaitu akan menggunakan satu merek mesin tetapi dengan sasis ataupun sasis prototipe yang dibuat oleh beberapa supplier ya sob. Nah, tapi pada akhirnya karena persaingan bisnis kalau menurut Baut ya, yaitu Honda dan juga KTM, akhirnya di kelas Moto3 ini yang awalnya rencana dari Dorna itu akan menggunakan mesin special engine yang sudah ready mesinnya dari beberapa pabrikan seperti KTM, Honda ataupun Yamaha ya. Pada akhirnya di kategori ini hanya ada dua pabrikan yang tertarik, yaitu KTM dan juga Honda. Walaupun ada CF Moto, Husqvarna, tetapi mesin yang mereka gunakan ataupun motor yang mereka gunakan itu adalah pabrikasi dari KTM. Nah, oleh karena itu dari persaingan bisnis ini ya sob, yang sebelumnya wacananya itu menggunakan mesin special engine untuk membuat biaya balapan di kelas Moto3 ini lebih murah, akhirnya menjadi lebih mahal, yaitu karena persaingan bisnis antara Honda dan juga KTM
yang terus saja mereka melakukan inovasi di kelas Moto3. Dan tentu saja riset-riset dan juga inovasi di kelas Moto3 ini tentu saja menelan biaya yang sangat besar ya sob. Oleh karena itu akhirnya biaya mesin, biaya motor di kelas Moto3 ini menjadi mahal. Apalagi untuk kelas Moto3 ini masih banyak pembalap pay rider, pembalap yang membayar untuk bisa balapan di kategori ini. Padahal tujuan dari Dorna adalah untuk menemukan pembalap-pembalap muda yang memang nantinya mereka ini layak untuk balapan di kelas medium ataupun di kelas utama MotoGP. Jadi bahasa kasarnya itu untuk mencari bakat ya, bakat pembalap-pembalap muda yang bisa bertarung di kelas utama MotoGP. Namun pada akhirnya di kelas Moto3 ini menjadi persaingan bisnis. Sebab contoh saja ya, di kelas Moto3 ini untuk balapannya KTM dan juga Honda. Yang akhirnya di program Road to MotoGP-nya juga untuk talent cup-nya yang dari program Road to MotoGP-nya juga akhirnya diisi oleh KTM dan Honda. Di Red Bull MotoGP Rookie Cup dipegang oleh KTM, sedangkan di Talent Cup dipegang oleh Honda. Yang artinya memang ini adalah persaingan bisnis, bukan murni untuk mencari pembalap-pembalap muda yang potensial. Yang akhirnya pembalap-pembalap yang memiliki potensi tetapi tidak memiliki kemampuan finansial yang kuat, mereka akhirnya tersingkir. Dan akhirnya untuk balapan Moto3 saat ini, balapan Moto3 dan juga balapan Grand Prix ya saat ini kita melihat bagaimana sulitnya tim-tim besar untuk mencari pembalap-pembalap yang memang memiliki potensi, yang memiliki bakat untuk bisa bertarung di level utama. Nah, oleh karena itu di tahun 2027 nanti kalau misalnya memang terjadi ini regulasi baru dari Dorna yang bisa membuat biaya balapan di kelas Moto3 ini lebih murah ya, karena mungkin akan disuplai oleh satu mesin tetapi sasisnya yang berbeda seperti halnya di kelas Moto2, maka kalau menurut Bang Ud itu untuk Veda dan juga Are Agaska ini adalah satu pembalap yang sangat cocok apabila mereka ini ditandemkan di dalam satu tim. Dan apalagi jika nantinya akan ada penerapan regulasi baru di tahun 2027 di kelas Moto3. Dan tentu saja ini akan membuka peluang bagi tim Indonesia apabila biayanya itu lebih murah daripada balapan di kelas Moto3 pada saat ini. Nah itu semisalnya ya sob, tetapi kita belum tahu apakah nanti biayanya lebih murah ataupun lebih tidak. Tetapi setidaknya dengan regulasi baru tentunya persaingan akan lebih rata. Dan jika ada tim Indonesia yang bersaing di kategori ini, tentu saja dengan materi pembalap yang sudah cukup kuat, yang sudah memiliki cukup jam terbang, pastinya akan bisa memberikan persaingan yang lebih baik lagi di kategori Grand Prix, di kategori kelas Moto3 entry levelnya, yang akhirnya nantinya pembalap-pembalap Indonesia bisa lebih kompetitif lagi di kelas menengah dan bisa berebut kursi untuk menjadi pembalap di kelas utama, dan bukan hanya menjadi sekedar pembalap pelengkap di kelas MotoGP, tetapi juga menjadi pembalap yang bisa bersaing memperebutkan gelar juara ataupun di dalam memperebutkan podium di tiap rondenya pada ajang balapan MotoGP. Nah inilah kalau dari pandangan Bang Ud ke depannya sob, yaitu bagaimana kita membuat Dream Team Indonesia yang nantinya bisa mewujudkan pembalap Indonesia yang benar-benar bisa bersaing di kategori MotoGP, bukan hanya menjadi pembalap pelengkap. Nah, bagaimana menurut sobat-sobat balap mania semuanya? Apakah kita bisa mewujudkan Dream Team Indonesia di kelas Moto3, di kelas entry level terlebih dahulu ya sob? Karena saat ini kita melihat bagaimana perusahaan Indonesia bisa mensupport, bisa menjadi sponsor utama di kelas Moto2 dan juga kelas MotoGP. Kenapa tidak terpikirkan untuk membuat tim di kelas Moto3-nya? Apalagi nanti tadi seperti yang mau katakan, akan diterapkan, kalau dari rumornya ya, akan diterapkan regulasi baru di kelas Moto3. Tentunya ini akan membuat semua tim ini menjadi lebih merata, dan ini adalah peluang bagi Dream Team Indonesia apabila ingin bersaing di kategori ini sob, dan memang memiliki keinginan untuk mensupport pembalap-pembalap Indonesia agar bisa menjadi pembalap yang bisa mengharumkan nama Indonesia di ajang balapan Grand Prix. Nah, mungkin itu saja ya sob, apa yang ingin Bang Ud bahas pada video kali ini mengenai Dream Team yang sudah Bang Ud pikirkan, yaitu tadi Dream Team-nya itu kalau sponsor utamanya Bang Ud pikirkan tadi adalah Pertamina, tetapi bisa saja entah siapapun itu, yang Sultan kah atau siapakah itu yang bisa memberikan sponsor utama untuk tim Indonesia. Dan kalau pembalapnya yang Bang Ud pikirkan itu adalah Veda dan juga Are Agaska. Misalnya Veda dan juga Are Agaska ini masih balapan di kelas Moto3 misalnya ya, misalnya Dream Team ini balapan di kelas Moto3 dan masih menggunakan motor seperti spesifikasi saat ini ya, 250 cc
satu silinder, dan kemungkinan mereka ini dengan usianya apabila nanti ada regulasi baru, mereka pasti akan lebih siap. Nah, itulah yang Bang Ud pikirkan sob. Oke sob, jadi mungkin itu saja ya pembahasan dari Bang Ud di video kali ini. Semoga saja apa yang mau sampaikan ini bisa bermanfaat dan juga berkenan bagi sobat-sobat balap mania semuanya. Apabila ada kesalahan di dalam penyampaian Bang Ud pada video kali ini, Bang Ud mohon maaf yang sebesar-besarnya sob. Karena tentu saja Bang Ud adalah tempatnya kesalahan, sedangkan kesempurnaan hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akhir kata Bang Ud ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam balap mania.